ada fitur-fitur yang canggih yang bisa berkolaborasi. Nah, dulu kalau saya menggunakan Google Drive, itu saya hanya bisa men-share file kepada sesama teman PTP. Tetapi kalau dengan menggunakan G Suite Education, ini saya bisa men-share drive saya, jadi bukan file lagi, tetapi drive saya ke orang lain. Artinya orang lain bisa mengerjakan data dengan bersama-sama. Nah, ini yang menarik kalau misalnya kita sering bekerja berkolaborasi. Kemudian ada lagi fitur-fitur yang tadi ada yang Ibu bertanya mengenai Google Meet. Dulu Google Meet ini setahu saya, kebetulan anak saya yang paling kecil itu, yang kelas 4 SD itu sekolahnya menggunakan Google Meet. Tetapi pada saat saya mengikuti sesi kedua, itu saya tidak bisa mengikuti karena saya pada saat itu lagi kerja. Tidak ada proses perekaman. Nah, bedanya antara Google Meet yang pribadi dan G Suite ini pada saat perekaman itu. Perekaman kalau di Google Meet dia bisa ada menu perekaman. Yang kedua ada fitur lagi adalah ganti layar, background layar. Nah, kalau kita masih pandemi, jadi biasanya fitur ini masih perlu digunakan ya dan sebagainya. Walaupun saya lihat fiturnya dinamis ya, fiturnya statis ya, tidak dinamis. Kalau banyak platform-platform yang lebih dinamis, misalnya Teams. Nah, kalau kita bandingkan dengan Google Meet ya pasti tidak ada pembicaraannya jauh ya dan sebagainya. Artinya ada plus minusnya dan sebagainya. Tetapi ini saya lihat ada peningkatan daripada sebelumnya yang tadinya tidak ada perekaman, sekarang sudah ada perekaman. Kemudian yang kedua, dia ada fasilitas untuk ganti layar, background. Nah, guru-guru kan biasanya kalau ngajar, kadang-kadang kan dia selalu menutupi belakang layarnya. Kadang-kadang dia ada belajar, sering ngajar, ternyata dia bukan ada di sekolah, tetapi dia ada di rumah. Kan di rumah itu kan biasanya kan berantakan belakangnya. Nah, ini bisa ganti layar dengan fasilitas G Suite Education ini. Kemudian dari Classroom. Nah, ini kemarin saya ikuti pelatihan, saya lihat ini ada berbeda dengan Google Classroom yang sebelumnya. Kalau Google Classroom sebelumnya, dia tidak bisa orang tua untuk melihat anak untuk bikin tugas. Jadi seperti saya sekarang anak saya ikut PJJ, tetapi saya tidak bisa deteksi apakah anak saya itu sudah selesai tugas atau tidak. Nah, kalau di Google Classroom yang G Suite ini, itu ada fasilitas orang tua yang bisa dikirimkan catatan bahwa anaknya tidak bikin tugas lewat sistem. Nah, ini menarik. Salah satu fasilitas yang dari G Suite yang terbaru. Kemudian yang ketiga adalah menu chat. Walaupun chat ini sudah sederhana dan sudah ketinggalan dibandingkan yang lain, karena saya juga dari sejak 2015 menggunakan. Kebetulan waktu itu kita mengundang tim Google ke LPMP Gorontalo, dan saya juga mengikuti 2010 ya, kalau saya lupa ya, 2010 itu kita pernah mengundang Google ke Gorontalo dan dia mengenalkan Google Hangout. Nah, di situ ada menu chat yang bisa kita chat dan sebagainya. Nah, pada saat pelatihan itu saya dibilang bahwa nantinya Google Hangout ini akan hilang. Dia akan terintegrasi dengan chat ini. Dan dia fokus hanya untuk Google Meet saja. Nah, itu untuk fitur-fitur yang canggih yang sekarang berkembang di G Suite Education. Kemudian yang ketiga, ada namanya mudah digunakan, aman, dan terintegrasi. Nah, ini yang menarik bahwa Bapak Ibu dapat mudah menggunakan dan mengakses data di mana saja dengan fitur keamanan berlapis, artinya saling terintegrasi. Jadi bisa kita memakai HP, bisa menggunakan device laptop, dan sebagainya. Ya, next, Bu Erlina. Nah, ini kemarin saya ikut di Google for Education. Lanjut, Bu Erlina. Nah, ini otomatis Om Google ya, kita tidak bahas ini. Lanjut. Nah, jadi
di Suite for Education ini yang menarik adalah layanan cloud storage beserta program pendukung. Saya rasa semua platform juga sudah menggunakan ini. Lanjut. Nah, di G Suite for Education ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan proses pembelajaran bagi semua orang. Lanjut. Nah, di sini ada upacara sekolah Anda bekerja dengan fitur yang aman dan gratis, bisa berkolaborasi di mana saja, bisa berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan, kelola kelas dengan mudah, kemudian atur tugas Anda, kelola dan sesuaikan dengan percaya diri dan sebagainya. Lanjut. Nah ini yang menarik. Saya menariknya dari sisi penyimpanan data. Ya, seperti kita ketahui kalau kita menggunakan akun Google pribadi, ini daya tampung penyimpanan data hanya 15 GB. Tetapi kalau menggunakan akun pembelajaran yang dikasih oleh pemerintah atau dikasih dengan G Suite, ini ininya tanpa batas ya, atau istilahnya unlimited dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya cerita tadi. Jadi kalau kita menggunakan akun pribadi atau Gmail drive pribadi, ini tidak ada share untuk berbagi drive bersama. Tetapi kalau kita menggunakan akun G Suite, ini ada pilihan bisa berbagi bersama. Nah ini yang menarik mengapa ini fitur ini ditampilkan di G Suite for Education. Next. Nah, ini fitur yang terbaru dari akun Google Meet. Kalau yang kita pakai sehari-hari untuk kepentingan pribadi, akun Google ini tidak ada menu raise hand yang kayak tadi kita coba di Webex. Bapak Ibu kalau mau bertanya kan ada fasilitas raise hand. Nah, tapi kalau yang di G Suite for Education ini ada fasilitas untuk raise hand. Yang kedua adalah bisa mereka merapat. Nah ini yang menarik. Kadang-kadang kalau bisanya guru, kalau dia sudah Vkon di pagi hari, kemudian malamnya ada permintaan Vkon, itu sebenarnya sudah tidak perlu, artinya terjadi pengulangan. Ya. Guru cuma cukup memutar hasil perekaman Vkon yang pagi, kemudian didengarkan kepada orang tua. Karena kalau dia mengajar dari pagi dan sore, berarti kan 2 kali kerja, 2 kali mengajar. Nah ini ada fasilitas perekaman. Lanjut. Kemudian ada namanya fasilitas video call di Google Classroom. Kalau selama ini Google Classroom ini dia tidak terintegrasi dengan Google Meet, ya kan? Kalau Bapak Ibu kasih tugas kepada siswa dan sebagainya. Karena saat itu misalnya begini, Bapak Ibu mengajar di SMK atau di SMA, pasti kan ada dimulai dengan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, pada saat Bapak Ibu mungkin di KD pertama perkenalan untuk mengadakan KD pengetahuan, kemudian di situ Bapak Ibu harus menampilkan Vkon. Berarti Bapak Ibu lagi bikin link terpisah Vkonnya. Nah, kalau yang di G Suite ini itu sudah bisa langsung membuat link Google Meet untuk kelas yang sudah dibuat. Sekali lagi, sudah bisa dibuat link Google Meet untuk kelas yang sudah dibuat, sehingga memudahkan pendidik untuk memberikan link itu kepada orang lain dan kepada siswa. Ya, itu bedanya antara akun pribadi dan akun Google Suite. Next, Bu. Nah, kalau untuk kapasitas Google Classroom, nah ini ada untuk akun pribadi itu ada pembatasan. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin hanya bisa mengajar 20 guru, maksimal 20 guru dan bisa mengajar kepada 250 siswa, kemudian tidak ada fitur untuk bisa mengundang orang tua. Nah, kalau di akun G Suite ini ada fasilitas maksimal 20 guru dan 1.000 siswa. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ketahui bahwa sekolah-sekolah yang besar seperti yang sekolah SMP dan SMA SMK pasti siswanya sudah ribuan ya. Nah, bagaimana dia membuat akun siswa
dengan kapasitas hanya 250 siswa. Berarti ini ada masalah. Nah, makanya ada solusi dari akun pembelajaran. Ini dengan akun G Suite itu minimal Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi dari maksimal 20 guru dan 1.000 siswa untuk wali kelas untuk mendapatkan laporan wali. Ya. Next, Bu Elina. Next. Nah, jadi harapan ini kita next saja, karena ini untuk peserta. Nah, kita mulai tadi ada menarik pembahasan mengenai Google Calendar. Next. Ya, jadi dari Google Calendar ini Bapak Ibu bisa membuat kalender, bisa membagikan kalender, bisa membuat acara dan notifikasi. Nah, saya sarankan di dalam menggunakan Google Meet ini Bapak Ibu buatnya dalam Google Calendar sehingga pada saat Bapak Ibu Google Meet itu langsung ada notifikasi kepada guru dan siswa mengingatkan minimal 10 menit sebelum VCon dimulai itu ada notifikasi sehingga siswa langsung ternyata ini ibu guru lagi membuat VCon. 10 menit kemudian HP-nya itu berbunyi terus sehingga dia langsung bergerak. Tadinya dia belum mandi, sekarang sudah bisa mandi karena dengan adanya file Google Calendar ini, karena ada file untuk notifikasi. Kemudian bisa menampilkan satu dokumen di acara kalender, menambah resort dan sebagainya. Next, Bu. Nah, ini contoh untuk Bapak Ibu bisa membuat kalender akademik di menu kalender di G Suite. Jadi kita buat kalender baru, kita create dengan nama G Suite, kemudian kita isi, misalnya kita akan VCon jam berapa, kita isikan di sini, kemudian nanti sistem itu akan mengingatkan kepada akun siswa. Jadi setiap Bapak Ibu VCon, Bapak Ibu tidak sibuk-sibuk lagi atau pemberitahuan di sosial media seperti WA, KAI Jalan dan sebagainya. Cukup dengan membuat kalender, membuat perencanaan kalender untuk VCon, maka otomatis dia langsung mengirim pesan kepada akun siswa. Sehingga notifikasinya berbunyi kalau dia menggunakan HP, device HP maupun laptop dan sebagainya. Next. Nah, ini untuk pemilihan acara kalender. Nah, kebetulan instruktur kita adalah Ibu Kulsum, Ibu Rosi, dan Ibu Ridik. Dia bisa melihat apa perencanaan kalender itu, sehingga pada saat kita sudah bikin meeting atau merencanakan pembelajaran, itu kita bisa berbagi. Artinya kalau kita gurunya kan ada namanya tim teaching. Nah, saya seperti PTP, kita ada 5 orang di LPMP, ada Pak Eki, ada Bu Ola, Bu Wara, dan Mas Naro. Kalau kita mau bergerak untuk mengajar, itu kita bikin tim teaching. Nah, tim teaching ini yang akan kita bikinkan kalender untuk membuat VCon yang lebih awal dan sebagainya. Next. Nah, kemudian kita bikin misalnya untuk persiapan belajar di tanggal berapa, kita atur. Kemudian jadwal persiapannya kita buat acara persiapan belajar di G Suite. Kita bisa membuat event, kemudian undang pengajar, lampiran file apa saja, dan kalender G Suite, kemudian simpan. Nah, ini menunya sederhana sekali. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering menggunakan, tetapi kalau di akun pribadi, ini tidak muncul. Adanya ada di akun G Suite. Ya, lanjut. Oke, nah ini saya bilang tadi, untuk mengnotifikasi, saya tertarik dengan notifikasi ini. Pada saat anak saya mau VCon jam 10, kadang-kadang guru membuat pengumuman hanya di WA. Padahal kita orang tua kan sudah mulai kerja jam 8. Akhirnya kalau kita sudah lupa, tidak ada yang mengingatkan. Tetapi dengan fasilitas notifikasi di kalender ini, maka kalau kita setting setiap 10 menit, itu akan dia mengingatkan ke device saya di HP, dia mengingatkan device saya yang ada di laptop bahwa 10 menit kemudian akan dimulai VCon dari peserta didik. Sehingga kami dari orang tua itu sudah langsung merespon, oh anak-anak harus berkumpul dulu. Ini sudah ada dari gurunya sudah mengingatkan. Nah, lanjut kita Google Meet. Nah, ini adalah penampakan Google Meet.
Nah, kalau Google Meet yang di G Suite ini terintegrasi di Google Classroom. Jadi kita ada namanya seperti ini. Jadi kalau di kelas itu kita langsung bisa setting langsung lewat Google Classroom. Artinya sudah terintegrasi. Kalau dulu dia berdiri ini ya terpisah ya antara Google Meet dan Classroom, ini tidak bisa untuk mengolah kelas Google Meet dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini untuk link Google Meet yang ada di Google Classroom. Kita bisa lihat karena dia sudah terintegrasi dan menariknya dia sudah ada kode kelas yang kita akan bagikan kepada siswa. Nah, ini dulunya tidak ada, sekarang sudah dimunculkan. Salah satu kelebihan dari Google Suite for Education. Next. Nah, ini kita mulai meeting baru, caranya seperti ini, sama seperti yang Bapak Ibu buat yang Google Meet sebelumnya. Next. Nah, ini kita bergabung dengan kode atau memulai baru, kita bagikan kode meetingnya, atau kita masukin langsung. Nah, yang menarik di sini, kalau misalnya semua guru atau siswa sudah ada akun pembelajaran, maka di sini akan kita ketik nama siswa, itu akan muncul semua di sini. Kita akan ketik nama guru yang ada di satuan pendidikan kita, itu akan langsung muncul namanya sekian. Makanya kita akan terintegrasi dengan satu akun pembelajaran. Kalau dulu kan terpisah. Kalau dia menggunakan, misalnya saya menggunakan email Gmail, kemudian teman saya menggunakan email Yahoo, teman saya menggunakan email Microsoft, maka email itu jadi campuran. Tapi kalau dia menggunakan akun pembelajaran, maka semua guru sudah terintegrasi dengan satu akun dan siswa juga mempunyai satu akun pembelajaran. Next. Nah, ini contoh waktu saat kita bergabung dengan instruktur kita, Ibu Riri. Kita tinggal langsung klik join now, sama seperti yang kemarin-kemarin untuk Google Meet yang pribadi. Next. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau mengirimkan kepada peserta didik, ya kita tinggal mengirim kopi kode Google Meet-nya, atau kita menambahkan secara manual. Nah, yang menarik secara manual, karena siswa sudah terhubung dengan akun pembelajaran, maka otomatis semua siswa yang ada di sekolah Ibu terbaca di sini. Nah, ini kelebihan dari akun pembelajaran. Karena akunnya kan sudah diberikan oleh Kemdikbud, kita tinggal mendistribusi kepada peserta didik. Kemudian dari kalau pada saat Bapak Ibu sudah menerima akun pembelajaran, kemudian Bapak Ibu sudah menggunakan Google Meet ini tidak kesulitan untuk mencari siswa. Jadi karena siswa sudah terintegrasi dengan Google Meet ini. Next. Ya, ini tampilan fitur dari Gmeet-nya. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada namanya papan tulis, whiteboard. Apakah dulu saya pernah nyoba ini whiteboard di akun pribadi, ini nggak jalan. Tapi dengan saya coba di fasilitas Google Meet yang versi G Suite Education, ini ada bisa jalan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya guru-guru matematika, guru-guru IPA, itu kan agak kesulitan kalau kita menjelaskan lewat Vicon. Tapi kalau kita menggunakan dengan akun pembelajaran dengan fasilitas ini, maka Bapak Ibu sama dengan menulis di papan tulis. Kemudian kedua ada namanya record meeting. Jadi Bapak Ibu bisa merecord perekaman yang ada, kemudian bisa ada tampilan ini, saya rasa ini sama dengan yang kemarin. Jadi hanya perubahannya hanya di perekaman, di whiteboard, sama yang terakhir adalah raise hand. Nah, ini fasilitas raise hand. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mau bertanya, itu jangan berebutan. Kita harus ada aturan dulu. Istilahnya etika Vicon. Nah, etika Vicon yang baik, yang bertanya harap raise hand dulu. Setelah di raise hand, kemudian kita lihat misalnya si murid A yang bertanya, kita langsung ke murid A yang bertanya. Oke, lanjut. Ya, nah ini kayaknya sudah selesai akun saya. Iya, sudah selesai. Masih ada